Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 1 pembukaan. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah alladhi hadana lidinihi alladhi akmalahu wartadahu, segala puji bagi Allah yang menunjukkan kita kepada agamanya yang ia sempurnakan dan ia ridahi. Wassalatu wassalamu ala nabiyih sayyidina Muhammad alladhi ijtabahu min khalqihi wastafah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabinya, junjungan kita Muhammad yang ia pilih dari makhluknya, wa ba'da fa'aqul, dan setelah itu maka aku katakan, penciptaan ruh yang agung yaitu cahaya junjungan kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul awwal fi khalqir ruhil a'zam wa huwa nur sayyidina وبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الخبر أن الله تعالى خلق شجرة لها 4 أغصان فسماها شجرة البقين. Ada di sebuah riwayat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan pohon yang memiliki 4 cabang, lalu ia namakan pohon Yaqin. ثم خلق نور محمد في حجاب من درة بيضاء كمثل الطاووس. Lalu ia menciptakan cahaya Muhammad di suatu tirai dari mutiara putih seperti burung merak. ووضعه على تلك الشجرة فسبح عليها مقدار 70,000 سنة. Lalu ia letakkan merak tersebut di atas pohon, maka merak tersebut bertasbih di atas pohon kira-kira 70,000 tahun. ثم خلق مرآة الحياة فوضعت باستقباله. Lalu ia ciptakan cermin kehidupan, lalu cermin diletakkan di hadapan merek. فلما نظر الطاووس فيها ra'a suratahu ahsana suratan wa azina hay'a. Ketika merak melihat cermin, maka ia melihat bentuknya sebaik-baik rupa dan seindah bentuk. Fastahi minallahi ta'ala fa'araq faqatra minhu 6 qatarat. Maka merak malau kepada Allah, lalu menetes darinya 6 tetesan. Fakhalaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abu Bakar. Maka Allah menciptakan Abu Bakar dari tetesan yang pertama. Wa minal qatratil thaniyah Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu dari tetesan yang kedua. Wa minal qatrati tsalitsa Uthman radhiyallahu anhu, dan Utsman radhiyallahu anhu dari tetesan yang ketiga. Wa minal qatrati rabi'ati Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu dari tetesan yang keempat. Wa minal qatrati khamisa Al-Wardu dan Mawar dari tetesan yang kelima. Wa minal qatrati sadisa Al-Aruz, dan beras dari tetesan yang keenam. Kemudian Nur Muhammad itu sujud 5 kali. Maka jadilah wajib bagi kita beberapa sujudan. Yang 5. Itu kefarduan yang diwaktukan. Allah Ta'ala mewajibkan 5 salat pada Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah Ta'ala melihat kepada Nur itu sekali lagi, maka berkeringatlah Nur Muhammad itu karena merasa malu pada Allah Ta'ala. Dari keringat hidungnya, Allah Ta'ala menciptakan malaikat, dan dari keringat wajahnya, Allah Ta'ala menciptakan arasy, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, hijab, beberapa bintang, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya, Allah Ta'ala menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dari keringat punggungnya, Allah Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan beberapa tempat masjid di dunia. Dari keringat 2 alis matanya, Allah Ta'ala menciptakan umat Muhammad yang terdiri dari kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Dari keringat 2 telinganya, Allah Ta'ala menciptakan beberapa ruhnya orang Yahudi, Nasarani, Majusi, dan orang-orang yang suka membantah, mengingkari, dan orang-orang munafik. Dari keringat kedua kakinya, Allah Ta'ala menciptakan bumi dari timur sampai ke barat dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nur itu, "Lihatlah di depanmu, hai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di depannya ada Nur, di belakangnya ada Nur, di kanannya ada Nur, dan di kirinya juga ada Nur. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Maka Nur itu membaca tasbih lamanya 70,000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Nur para nabi berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melihat para Nur itu,
kemudian menjadikan dari nur itu beberapa ruh para nabi, yakni diciptakannya beberapa ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menciptakan beberapa ruh umat para nabi itu dari keringat para nabi, yakni beberapa ruh setiap umat diciptaan dari keringat nabinya. Sedangkan beberapa ruh orang mukmin yang menjadi umat Muhammad diciptakan dari keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para umat itu sama-sama mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan lampu yang terbikin dari akik berwarna merah, yang bisa terlihat dalamnya dari luar. Lalu Allah menciptakan rupa, bentuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bentuknya di dunia, kemudian Allah Ta'ala meletakkan bentuk Muhammad itu di dalam lampu tadi, maka Nabi Muhammad berdiri di dalam lampu sebagaimana berdirinya di dalam solat, sedangkan ruh para nabi mengelilinginya berdiri di dalam solat, dan ruh para nabi yang mengelilingi berada di kiri kanannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sama-sama membaca tasbih dan membaca tahlil kira-kira 100 tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada setiap ruh untuk melihat kepada Nur Muhammad. Mereka lalu melihatnya. Di antara mereka ada yang melihat kepala Nur Muhammad, maka jadilah ia khalifah dan kepala pemerintahan, sultan, di antara para makhluk semua. Dan di antara mereka ada yang melihat dahi Nur Muhammad, maka jadilah ia raja, ratu yang adil. Di antara mereka ada yang melihat kedua mata Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang hafal kepada firman Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang melihat kedua alis mata Nur Muhammad, maka jadilah ia pelukis. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua telinga Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang bagus rupanya dan berakal. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua bibir Nur Muhammad, maka jadilah ia menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidung Nur Muhammad, maka jadilah ia hakim dan dokter yang tajam akalnya. Dan di antara mereka ada yang melihat mulut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang berpuasa. Di antara mereka ada yang melihat gigi Nur Muhammad, maka jadilah ia sebagai utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat godek Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang memberi fatwa dan nasihat dan menjadi muadzin, tukang azan. Dan di antara mereka ada yang melihat janggut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang ahli perang di jalan Allah. Di antara mereka ada yang melihat leher Nur Muhammad, maka jadilah ia orang pedagang, saudagar. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lengan Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli penunggang kuda dan memegang pedang. Di antara mereka ada yang melihat lengan kanan Nur Muhammad, maka jadilah ia tukang cantik. Di antara mereka ada yang melihat lengan kiri Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang bodoh. Dan di antara mereka ada yang melihat tapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang tukar dan tukang sulam kain. Di antara mereka ada yang melihat tapak tangan Nur Muhammad yang kiri, maka jadilah ia tukang taker. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua tangan Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang dermawan dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung jari Nur Muhammad yang kiri, maka jadilah ia sekretaris. Dan di antara mereka ada yang melihat dadanya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang alim, yang dimuliakan dan berhati-hati. Di antara mereka ada yang melihat punggung Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang tawadhu, sopan santun, dan taat kepada perintah syara' agama. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lambung Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli perang. Di antara mereka ada yang melihat perut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang menerima dan ahli zuhud. Dan di antara mereka
ada yang melihat kedua lutut Nur Muhammad. Maka jadilah ia orang yang ahli rukuk dan sujud. Di antara mereka, ada yang melihat kedua kakinya. Maka jadilah ia ahli berburu. Di antara mereka, ada yang melihat bayangan Nur Muhammad, maka jadilah ia penyanyi dan ahli musik. Dan di antara mereka, ada yang tidak tahu sedikit pun dari Nur Muhammad, maka golongan itu adalah orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, atau orang-orang Majusi. Dan di antara mereka ada yang sedikit pun tidak melihat dari Nur Muhammad. Maka jadilah ia orang yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan, seperti Fir'aun dan selain mereka termasuk dari orang-orang kafir. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk melakukan salat dengan lambang bentuk nama Ahmad dan Muhammad. Maka berdiri di dalam salat itu sebagaimana huruf alif, rukuk itu seperti huruf ha, sujud itu seperti huruf mim, duduk itu seperti huruf dal. Dan Allah menjadikan bentuk nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepalanya itu bundar seperti mim yang pertama, badan itu seperti huruf ha, perut itu seperti huruf mim yang kedua, dan kedua kaki itu seperti huruf dal. Tidak akan dibakar seorang dari orang-orang kafir atas bentuk manusia, tetapi bentuk mereka diganti dengan bentuk celeng, kemudian dibakar di atas api neraka. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.